Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah praktikum Data Warehouse pertemuan ke-7. Hari ini kita akan membahas tentang join files antara tabel dari database dan di luar database ya, misalkan Excel atau file CSV, file text. Mengapa kita melakukan itu? Karena mungkin ada data atau informasi dari luar database yang kita butuhkan. Ya, jadi nanti berarti sumber datanya berasal dari database, ya salah satu tabel atau mungkin query. Kemudian sumber yang lain adalah file di luar database ya, misalkan Excel atau CSV. Ini tadi file di luar database dibutuhkan jika ada data atau informasi yang yang di luar database ya, mungkin belum ada atau memang tidak lengkap atau yang lain. Nanti bentuknya seperti ini. Jadi ini adalah tampilan dari tabel ya, satu tabel atau beberapa tabel dari query misalnya. Ini ada NPM, nama, jenis kelamin, dan seterusnya. Kemudian di paling belakang ini ada status ya. Ada status, ya ini cuma A, C, L, A, dan seterusnya ya. Nah, di sini kita bisa menambahkan file di luar dari database. Misalkan di sini adalah file teks berupa file CSV untuk menjelaskan ACL itu apa ya. Nah, nanti ini maksudnya ini A itu aktif, L lulus, C cuti, D drop out ya. Ini di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas ya, tapi antara file Excel dengan file CSV. Nah, ini Excel ya, tapi untuk pertemuan di hari ini kita akan membahas bagaimana jika ini adalah file dari tabel atau mungkin dari query. Jadi itu join file dari database dengan file teks ya. Nah, ini contohnya adalah file CSV. Ini langkahnya adalah setelah kita tahu isi dari tabelnya seperti ini, kemudian ada yang perlu kita perjelas ya, kita perlu dapatkan infonya. Nah, nanti ini Anda buat dulu. Jadi ini file bantuan ya. File teks itu adalah file yang akan kita buat acuan, A itu apa, L itu apa, dan seterusnya. Ini di pertemuan sebelumnya sudah Anda buat. Sudah Anda buat. Nah, itu ya. Nah, nanti teknisnya seperti ini ya. Jadi dari database-nya nanti seperti ini, dari tabel MHS, kemudian file teksnya seperti ini. Ya, ini sehingga nanti di Pentaho akan tampil ini. Ya. Nah, ini keterangannya sebagai keterangan ya. Itu akan tampil satu tampilan dengan tabel masuk yang di atasnya ini. Nah, gitu ya. Nah, nanti teknis di Pentaho-nya kita pakai step namanya stream lookup ya, stream lookup. Kalau di pertemuan sebelumnya kita pakai merge ya, merge join ya. Nah, itu untuk file text dengan file Excel kemarin. Nah, ini kita pakai belajar tentang stream lookup. Nanti akan kita gunakan di praktikum berikutnya ya, ini stream lookup ini. Intinya stream lookup itu kita ambil data dari tabel yang kita ambil lookup-nya, kemudian kita cocokkan di file text. Ya, penghubungnya berarti nanti ini kode. Ya, di file text-nya adalah kode, di tabel MHS-nya adalah status ya. Ini mirip seperti pertemuan sebelumnya. Ya, tapi kalau yang kali ini kita pakai tabel ya. Ya itu. Nanti di sini akan dijadikan satu ya, atau tampilannya akan dipertemukan antara statusnya tadi aktif dan seterusnya dengan tabel MHS-nya. Nah, itu ya. Nanti untuk settingan di di stream lookup-nya ini hanya seperti ini ya. Jadi ada dua yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah lookup step
ya. Kemudian ada the case-nya, lookup field-nya nanti apa, ya. Jadi status itu tadi ngambil dari sini. Ini statusnya ya. Nah, ini field-nya berarti ngambil dari tabel ini ya. Ngambil dari tabel field itu. Kemudian lookup field itu ngambil dari CSV ya. Nah, ini dari sini. Nah, ini. Jadi ini lookup-nya, ini field-nya. Jangan terbalik ya. Nah, yang lain nanti nggak usah dipakai. Nah, kemudian field keterangan ini field yang mau kita tampilkan. Jadi lookup-nya kalau istilahnya itu apa namanya, hasil lookup ya, maksudnya hasil lookup yang mau diambilnya apa gitu. Keterangan ini ngambil dari mana? Dari sini. Nah, sini ya, sini. File CSV-nya, file yang mau kita ambil datanya berdasarkan kodenya. Ya, nah gitu. Yang lain nanti tidak usah dipakai. Jadi yang diambil ini penghubungnya. Ya, the case ini penghubungnya. Kemudian specific field to retrieve itu field yang mau diambil ya, atau yang mau diterima. Kan hanya satu ya. Kalau ada dua nanti berarti tampilkan yang lain. Tapi ini tadi kita coba hanya satu. Oke, nanti hasil lookupnya seperti ini. Nah, gitu. Jadi cukup sederhana, ya, cukup sederhana untuk stream lookup. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita coba. Ini tabel yang akan saya pakai ya. Ini ada dari database yang namanya akademik. Ya, kemudian tabel yang saya pakai adalah mahasiswa ini datanya. Jadi nanti silakan Anda cari database Anda sendiri, tabel Anda sendiri yang mau Anda pakai praktikum ya untuk pertemuan hari ini. Ini nanti saya fokusnya ini di sini ada status STS dari mahasiswa ya, ada A, L, C, D ya. Nah, di sini nanti akan saya hubungkan dengan file text yang ini. Nah, ini file CSV ya. File CSV yang nanti akan saya hubungkan dengan ini STS-nya tabel mahasiswa. Nah, nanti ya, langkah yang saya akan ambil adalah ininya, keterangannya. Ya, ini. Kemudian nanti ini akan saya jadikan penghubung. Kode ini akan saya hubungkan dengan STS di tabel mahasiswa. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita coba. Saya masuk ke Pentaho. Ya, cek koneksinya ya, cek koneksi di database connection di spoonnya. Usahakan Anda sudah punya koneksi database ke tabel yang mau Anda ambil ya. Ini. Anda mau ambil di mana ini tabelnya, dari mana tabelnya? Pastikan di sini sudah ada koneksinya. Ya, kalau perlu ya dicek lagi di sini. Diedit, nah di sini dicek di sini. Apakah database-nya benar mengarah ke tabel itu ya? Kalau enggak ya diarahkan dulu ya, dites koneksinya ya. Nah, kalau sudah sukses, berarti silakan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Jadi ini jangan sampai lupa ini. Ya, ini ya. Kemudian karena saya nggak mau buat di sini, ya karena nanti ini dipakai oleh transformasi yang lain, saya buat transformasi baru. Nah, kalau mau buat transformasi baru, diusahakan atau dicek lagi apakah koneksi ini sudah di-share ya. Nah, sudah di-share. Nah, nanti kalau belum tulisannya tidak tebal ya. Tapi kalau sudah tebal kayak gini, berarti ini tandanya koneksi ini sudah di-share ke transformasi yang lain. Nah, nanti silakan di file new transformasi. Nah, ini file transformasi yang baru. Kalau sudah di-share ya, nanti ini akan muncul di sini. Nah, meskipun di transformasi yang baru. Nah, ini nanti akan saya kerjain di sini ya, stream lookup tadi ya. Nah, ini saya simpan dulu, jangan lupa disimpan transformasinya.
dikasih nama misalkan stream lookup. Nah, ini bebas sih namanya ya, lookup, stream lookup baru atau apa ya namanya, bebas lah. Save as type-nya cattle transformation. Nah, saya save, ya, ini jadinya ini. Nah, kemudian saya beralih ke desain. Nah, ini ya. Dan saya tadi kita ikuti kita ikuti, nah ini ya, text file input. Nah, ini bisa pakai ini ya, atau Anda langsung pakai CSV file input. Nah, saya coba ikuti tutorialnya. Text file input ya, kita ketik di sini. Text file input, masuk ke sini. Ya, saya arahkan ke file CSV yang saya mau ambil. Nah, ini dia ada di sini, sebentar ya. Nah, ini file CSV, ingat ya, diingat-ingat sendiri yang mau dipakai yang mana. Kemudian saya add, masuk ke sini, kemudian berikutnya ke, nah ini konten itu dicek, ini adalah file CSV ya. Kemudian fieldnya, nah ini get field, nah ini ya, tipenya string semua, sudah sesuai. Nah, nanti datanya ini ya, ini scan resultnya di close, dicek lagi nih apakah seperti ini dihubungkan dengan yang di sini ya. Ini ya. Nah, ini string semua. Kalau Anda ada yang bukan string ya jangan dikasih petik. Kemudian nanti di sini kalau angka di sini berarti nanti akan dideteksi di sini bilangan bulat ya, integer atau mungkin bilangan desimal. Nah, gitu ya. Untuk memastikan kita preview rows. Ya, kita cek apakah sudah sama dengan yang di sini. ALCD ya, ALCD aktif lulus, cuti dropout aktif lulus, cuti drop. Berarti sudah jadi baris dan kolom ya. Untuk statusnya ya, status CSV-nya tadi. Kalau sudah sesuai di close ya, di oke. Nah, ingat disimpan lagi ya. Jangan bosan-bosan menyimpannya. Berikutnya kita panggil tabel ya, dari database yang tadi sudah terkoneksi. Tabel input ya, tabel input. Nah, gini. Saya masukkan. Nah, di sini perhatikan connection-nya. Nah, ini. Tadi cek lagi koneksinya yang mana, karena punya saya ada banyak ya. Kalau punya Anda mestinya ada satu ya, karena masih nyoba satu koneksi ya. Punya saya tadi namanya koneksi baru. Nah, kalau Anda dicek sendiri nanti ya. Nah, sudah, kita bisa pakai query atau bisa pakai, nah ini. Kita bisa pakai klik ini, silahkan nanti Anda mau yang mana. Ini mahasiswa ya, mahasiswa tadi. Saya oke. Nah, ini apakah engkau mau menampilkan field name-nya? Kalau ini seperti nanti akan muncul semua, mulai dari name sampai seterusnya. Field-nya, kalau no berarti nanti cuma bintang kayak gini. Saya mau menampilkan semua. Nah, untuk ngecek apakah statusnya ada, ada ya. Nah, ini Anda bisa yang nggak Anda butuhkan bisa Anda hapus dulu. Ya. Ini nanti tidak menghapus di tabel ya, cuma tampilannya tidak ditampilin gitu aja. Ini misalkan jenis kelaminnya saya belum butuh ya, saya tanggalnya juga enggak, nomor HP-nya juga enggak, nomor HP-nya misalkan cuma ini ya, NPM nama kode P kode K STS ya. Kita preview dulu, nah gini ya, tampilnya seperti ini. NPM nama kode P kode K STS, yang lain tadi enggak saya tambahkan. Nah, ini ya, nanti kita fokusnya di sini. Nah, ya. Kalau sudah di close, oke, disimpan lagi. Nah, step berikutnya adalah stream lookup langsung. Jadi ini tanpa sort row ya. Sort row itu hanya untuk di merge join.
Ini stream lookup ya, stream lookup. Nah, langsung kita pakai namanya stream lookup. Stream lookup di stream lookup. Nah, ya, di lookup ya. Di folder lookup. Nah, gini. Ya, sekarang kita hubungkan kita hubungkan juga. Nah, seperti ini jadinya. Ya, ini sudah ya, stream lookup. Berikutnya apa yang perlu kita atur? Nah, kita klik 2 kali ya nanti. Ini penghubungnya. Ini yang mau kita ambil. Ya. Kita ikuti. Kita klik 2 kali. Nah, ini ya. Perhatikan ini masih kosong ya, lookup step ini. Nah, ini yang mau diambil yang mana ya? Yang mau ini ada dua masukan dari sini. Ya, yang mau diambil di sini tadi, yang diambil adalah yang ada data yang mau diambil adalah yang ini tadi ya. Nah, ini yang mau kita ambil dan nanti kan ini kan, yang mau kita ambilkan keterangannya. Nah, ini ada di file mana itu? Ada di file CSV kan tadi ya, file CSV itu diwakili oleh step yang mana gitu ya. Nah, diwakili oleh step yang txt file input. Nah, berarti arahkan ke nanti di sini. Ini lookup stepnya ya, jangan terbalik ya. Nah, gini. Nah, kemudian di sini ada field sama lookup field. Field itu dari tabel, dari sini. Nah, ini drop down ya. Drop down. Nah, kita pakai STS. Dari sini STS-nya. Nah, dari sini itu, nah ini dari sininya. Lookup itu ya, penghubungnya, kode. Bukan keterangan ya, jangan keterangan. Kodenya. Jadi STS dengan kode ini penghubungnya. Nah, yang diambil itu apa? Nah, nanti yang mau diambil itu letakkan di bagian specific to retrieve yang mau diterima. Nah, gini. Jangan sampai terbalik. Ya, jika ada nanti jika nggak sesuai, cek lagi di sini juga. Ya, nah, gitu. Kalau saran saya jangan pakai get fit ya, nanti bingung nanti. Di sini disediakan pilihan. Jadi biar nggak banyak yang dihapus nanti. Nah, ini ya. Oke, disimpan. Nah, coba kita preview dari sini. Preview dari sini. Nah ini hasilnya. Ini hasilnya. Sudah dicentang semua. Tidak ada yang salah ya. Nah, nanti ini hasilnya nih. Nomor 1 ADI, kode P, kode K, STS. Nah, ini keterangannya. Nah, ya. A itu aktif, L itu lulus, C itu cuti, D itu drop out. Nah, kebetulan ini satu mahasiswa satu status yang sama. Apa? Satu status ya. Beda-beda. Nanti Anda coba kalau satu statusnya beda-beda. Apa? Ada yang sama gitu ya. Misalkan si siapa Budi itu A, apakah di sini nanti aktif. Nanti kalian coba sendiri ya. Nah, gitu. Jadi ini tidak perlu ada short row, tidak perlu pakai merge ya. Ini tadi lookup. Jadi jika nanti Anda menemui kasus yang seperti ini, ada tabel yang belum ada keterangannya, Anda bikin file sendiri di sini, di CSV, kemudian dipertemukan di stream lookup. Nah, nanti Anda bisa coba juga kalau ini pakai Excel. Ya, nanti caranya sama, ini nanti diganti Microsoft Excel input, kemudian nanti sama ya, tinggal diatur seperti biasanya, sheet-nya, field-nya, kemudian dipertemukan di stream lookup. Nanti di sini berarti nanti di sini Excel input nanti kalau Anda pakai Excel, kemudian field sama lookup field-nya nanti kalau field itu dari tabelnya, field lookup field ini dari inputnya. Nah, nanti Anda pakai CSV atau Excel. Nah, di sini adalah yang mau diambil. Nah, dari sini. Nah, kemudian di OK gitu aja.
Kalau sudah disimpan lagi, di preview. Hasilnya seperti ini ya. Nah, kan sudah sesuai dengan yang kita inginkan di sini tadi ya. Nah ini ya. Nah ini hasilnya. Tadi ini nggak saya tampilkan ya nomor HP sama ini 1, 2, 3. Jadi lebih pendek, kolomnya lebih sedikit ya. Tadi saya tidak tampilkan di di sini ya. Nah, di sini ya tadi saya kurangi. Nah gitu ya. Nanti silakan dicoba untuk Anda biar paham ya. Jadi dicoba. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Ya, saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.